Satu daerah dengan daerah lain. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya balik. Saya mesti menjawab pertanyaan Anda atau membahas bukunya? Karena kalau menjawab pertanyaan Anda akan lihat sekali jawaban itu selalu membekali saya dengan tulisan seperti ini Mbak. Karena kalau saya dibiarin bebas, bicaranya bisa liar, bisa ngaco dan mengkhawatirkan. Jadi bisa kayak karya Profesor Tua Jaya Aziz. Ini pertama-tama saya akan ingin mengucapkan selamat kepada Profesor Tua Jaya Aziz. Dulu saya engineer, lulusan ITB. Tapi suatu saat saya sering baca tulisan di Kompas, tulisan Pak Jaya Aziz. Tapi sebagai engineer saya nggak ngerti. Cuman saya lihat fotonya muda, wah itu agak pintar. Suatu saat ketemu juga di Sarinah, Aminah. Kalau saya bisa dengan keilmuan yang ada di dunia perekonomian. Oleh teman-teman banyaknya kadang-kadang pengaruh politik ngomongnya sana sini nggak keluar. Rapat itu saya selalu biasa dengarkan pendapat masukan dari peserta rapat semuanya, yang konyol juga apa-apa, yang bagus apalagi bagus tadi. Tapi dari situ saya bisa tangkap masukan dari stakeholder yang kadang-kadang kita sebagai ekonom atau yang lebih tinggi tidak melihat itu. Jadi saya selalu berusaha menangkap kesulitan masalah-masalah yang dialami oleh para stakeholder, dari mendengarkan dari masukan dari UMKM. Dan sepertinya biasanya bahwa penguasa itu satu arah, pokoknya kebijakan saya benar, yang lain harus saya kalau salah urut. Tapi dengan adanya feedback seperti ini, saya pikir ke depan kebijakannya bisa diperbaiki dengan baik, dan bukunya memberikan petunjuk atau bukti yang clear bahwa kita kadang-kadang atau sering salah melakukan kebijakan kalau kita tidak mendengarkan masukan dari para pelaku bisnis. Dalam buku ini saya menemukan bahwa pendekatan teknologis yang diberikan oleh Profesor Iwan yang dikembangkan dari mekanisme desain teori yang dibuatkan oleh ekonom penerima Nobel Leonid Turis, Eric Maskin, dan Roger Myerson sangat relevan dengan praktek yang selama ini saya hadapi. Berbeda dengan game teorinya Profesor John Nash, penerapan MBT ini seperti reverse game theory. Dalam game teori mekanismenya sudah ditentukan, kemudian kita mencari solusinya. Dalam MBT yang dilakukan adalah kebalikannya, yaitu kita tentukan dulu solusi yang kita mau, lalu kita cari mekanisme yang paling objektif, yang paling efektif untuk mendapatkan solusi tersebut. Ini suatu konsep yang sangat menarik yang diterapkan dalam penulisan buku ini. Dan sebab itu, buku ini menurut saya tidak hanya sekedar teori saja, namun juga sangat dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Dalam buku tersebut, memang Profesor Iwan menerapkannya pada UMKM, namun saya percaya penerapannya dapat diterapkan di dunia ekonomi yang lain. Hal yang kedua yang menarik dari buku ini menurut saya adalah cover dari ini. Anda lihat cover ini lukisannya sangat indah. Waktu Pak Iwan menunjukkan buku ini saya tanya, ini siapa yang lukis? Kok bagus banget? Rupanya yang lukis beliau sendiri. Ternyata Pak Iwan pelukis yang handal. Kalau saya lihat wanita di depan ini amat cantik, melankolis, romantis. Modelnya siapa Pak? Cantik banget. Menunjukkan di halaman 82 buku ini. Ternyata modelnya ibu-ibu di pasar yang nggak berapa cantik. Lalu saya pikir, wah Pak Iwan hebat juga nih, bisa mengupgrade penampilan orang jadi cantik dalam bentuk lukisan. Jadi kalau gitu Pak Iwan, saya minta dibuatkan lukisan tentang saya, ya saya juga bisa kelihatan ganteng. Tadi yang dari kertas ya. Sekarang saya masuk kritik dari buku ini. Satu lagi yang menarik buku ini adalah setiap bab buku ini selalu ada diagram bagaimana memahami buku ini. Untuk saya ini menarik sekali, setiap ini ada diagram bagaimana buku ini, dan ini membantu saya untuk mengerti buku ini.
Tapi walaupun begitu untuk saya masih juga Pak Iwan. Jadi mungkin ini bahasanya agak akademis. Kalau ingin dipakai oleh para pengambil kebijakan, mesti diteruskan sedikit Pak level bahasanya. Karena kalau para pengambil kebijakan tuh seperti saya juga agak malas tuh. Begitu melihat ini warung gitu, gimana saya bisa sampai di dalam? Saya mesti baca waktu di banyak. Nanti untuk pengambil kebijakan yang umum mungkin harus diturunkan sedikit Pak, walaupun ini aman ilmiah tentunya, tapi untuk orang-orang kayak saya yang pemalas mesti diturunkan sedikit. Yang kedua, ini desain sebagian besar masih desainnya saja Pak. Di belakangnya ada simpan-simpan yang aman dan menarik, tapi untuk desainnya masih berupa saran-saran saja Pak. Kalau desainnya mungkin baru buku desain aja Pak ya. Depannya akan ada desain, ada buku sesuatu yang berupa desain. Saya harapkan Pak, nanti desainnya juga ada desain yang lebih komprehensif, yang lebih gampang dimengerti oleh para pengambil kebijakan. Jangan disuruh mereka mikir Pak. Mereka pasti nggak bisa mikir pakai saya, nggak agak bodoh. Jadi kasihlah paling nggak satu buat contoh cara mendesain dengan mendengarkan suara UMKM, framework yang baik untuk memajukan UMKM dengan mendengarkan suara UMKM sendiri. Kalau ini untuk saya sih bagus sekali, tapi untuk mengambil keputusan masih perlu 6 bulan lagi untuk bagaimana. Saya harapkan nanti untuk yang berikutnya Pak Iwan bisa memberi masukan yang lebih konkret, yang lebih mudah untuk para pengunjung. Kemudian yang lebih luas, menjadikan Indonesia sebagai pusat UMKM dunia ya Pak ya. Support terhadap kita terpilih kegiatan seperti itu Pak Iwan, dan mudah-mudahan dalam 3 bulan depan ada launching seperti apa ya, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat UMKM dunia dengan manfaatkan dari kita